Bisa lihat ini jebol tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my experience video. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang kandang terkoleksi. Buat teman-teman yang ingin membuat kandang dengan sistem pembuangan kotoran terkoleksi, boleh simak videonya, jangan di skip, supaya menjadi acuan atau sebagai contoh kandang di teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama lagi, ini dia videonya, check it out. Oke guys, sebelum memulai videonya atau sebelum memulai dengan contohnya, saya akan menjelaskan dulu kandang terkoleksi itu apa. Nah, kandang terkoleksi itu adalah kandang yang pembuangan kotorannya secara terpisah untuk urin dan kohenya. Jadi untuk kotorannya ketika si domba ini membuang kotoran, dia turun dan turunnya itu akan terpisah. Walaupun ada yang beberapa tercampur, tapi pada finishingnya itu bakal terpisah. Nah, contoh kandang terkoleksi seperti ini teman-teman. Nih, kebetulan di kandang saya di Jasni Farm sudah menggunakan kandang terkoleksi semua. Contohnya seperti ini. Ini adalah kandang terkoleksi ya, yang mana saya bikin ada dua pembuangan. Di sisi atas ini menggunakan kawat. Ini bisa menggunakan kawat atau menggunakan jaring, dan di bawahnya menggunakan talang. Ini paralon, kalau ini talang. Fungsi dari terkoleksi ini untuk memisahkan kotoran kohenya dan air kencing atau urinnya. Sistem terkoleksi ini sudah banyak juga yang memakai, termasuk peternak-peternak besar. Cara kerjanya gimana sih kandang terkoleksi? Nah, kalau misalnya ini kotoran dari atas turun ke sini, nanti kohenya itu bakal lari ke sini, ngelewatin kawat ini, turun ke sini ya, kohenya turun ke talang ini. Nah, sedangkan air kencingnya tetap tercampur di sini, cuman dia akan jatuh dan turunnya di paralon yang udah dibelah menjadi dua. Apa saja untuk bahan-bahan terkoleksi? Yaitu yang pertama, untuk bagian bawah ini ada talang, paralon dibelah, ini bisa menggunakan jaring ya, dan ini bisa menggunakan asbes atau fiber ya. Teman-teman yang ingin membuat terkoleksi itu modelnya juga nggak harus kayak gini, dua nggak, jadi bebas. Intinya terkoleksi itu finishingnya kotorannya bisa terpisah. Contohnya, nah teman-teman tinggal misalnya dari ujung sono ke ujung sono kasih jaring aja gini, itu bisa. Nanti tainya dijaring, misalnya di sini pembuangan, misalnya pembuangan tainya di atas jaring, di bawah misalnya air kencingnya, itu bisa. Untuk sistemnya itu berbeda-beda tapi hasilnya sama, yaitu memisahkan antara urin dan kohenya. Nah, hal apa yang harus kita perhatikan untuk membuat kandang terkoleksi supaya awet dan tidak cepat rusak atau jebol? Yang pertama, kalian harus memilih bahan yang harus kalian perhatikan, yaitu asbes. Nih, kalian mau makainya asbes atau fiber ya, sedangkan saya di sini menggunakan fiber kecil atau tipis seperti ini. Nah, terus yang kedua, ini menggunakan kawat. Setelah saya menggunakan ini selama 1 tahun, alhamdulillah kandang terkoleksi saya jebol ya. Karena apa? Satu, saya menggunakan fiber tipis, tapi ini sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian menggunakan fiber tipis itu nggak masalah, itu sah-sah aja dan kuat juga sih sebenarnya. Cuman yang jadi permasalahnya itu apa sih ya namanya ya, kaso ya, kasonya ini kurang rapet. Jadi untuk kandang saya ini kan satu fiber ya, dari ujung ke ujung tuh di atas, dari atas ke bawah itu cuma ada penyangga kaso satu ini di tengah. Nah, jadi kayak gini nih teman-teman. Saya mundur lagi ya. Nah, dari ujung sana sampai ujung bawah itu cuma ada penyangga satu kaso sini ya kan. Harusnya itu ada 1, 2, 3 kayak gitu ya. Jadi 4 sama ujung-ujung 5 ya, ujung-ujung. Jadi harusnya 1, 2, 3, 4, 5 itu udah kuat banget. Karena apa?
Karena kalau misalnya teman-teman kemiringan dari terkoleksinya kurang, itu kotorannya, kohenya akan numpuk di sini, di fiber ini ya. Nah, ini kandang saya kebetulan kemiringannya itu kurang banget tuh. Kalian bisa lihat dari ujung sono sampai ujung sini. Harusnya bisa sampai ke bawah itu langsung turun. Karena apa? Karena ini kandangnya kurang tinggi untuk panggungnya. Ya, itu faktor penyebabnya fiber ini ambles ada dua. Yang pertama kemiringannya kurang miring, kurang tajam, dan yang kedua itu kasonya kurang rapet kayak gitu. Jadi ambles teman-teman. Kalau misalnya ini tinggi ya, kemiringannya tajam nih dari ujung sono sampai sini seret. Nah, ini walaupun kasonya kurang, itu kotorannya langsung jatuh langsung jatuh ke bawah gitu, langsung ngegelundung air kencingnya, jadi nggak ngendap di situ aja. Nah, kalau kayak gini kurang kemiringannya, jadi saat kotoran jatuh itu ngendap di fibernya ya, ditambah lagi kasonya kurang di sini, kurang rapet ya, jadi otomatis jeblos. Nah, teman-teman kalau mau lihat nanti saya kasih tahu. Nah, ini juga teman-teman juga harus perhatikan untuk jalannya si kohe ya. Ini kan air kencing bakal lewat sini, terus masuknya ke sini ya, ke paralon sini. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Nah, sedangkan tahinya kohenya langsung jatuh ke sini, langsung diserok. Teman-teman kalau bisa ini jangan pakai kawat. Kawat ini saya waktu itu kekuatannya kurang lebih 4 bulan dia. 4 bulan ini udah karatan ya, karatan, kebakar, mungkin panas ya sama urinnya, itu langsung pada hancur sendiri kayak gitu. Nah, kalau mau bisa pakai jaring teman-teman, jaring banyak kok yang pokoknya jaring lah, kalian juga pasti tahu. Nah, contohnya seperti ini, korban dari jebolnya terkoleksi ini udah banyak banget ya. Fiber sebenarnya fiber tipis segini itu nggak masalah, yang penting kemiringannya miring dan kasonya itu lebih rapat. Kayu yang di tengah sih ya, itu namanya apa sih, kaso apa bukan. Nah, ini contohnya yang sudah jebol. Nah, mana? Nah, ini teman-teman tuh, teman-teman bisa lihat itu pada jebol karena tadi yang saya bilang penyangga atau kasonya itu cuma satu, cuma di tengah-tengah, sedangkan jarak kandangnya itu lebar, jadi langsung jebol. Kenapa bisa jebol? Ya seperti ini nih teman-teman. Saya kasih lihat. Saya lagi pilek, sorry ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalian bisa lihat, ini jebol. Tuh, jadi kenapa jebol ya tadi? Balik lagi, ngulangin lagi ya. Intinya kalau mau pakai fiber tipis dan kemiringannya nggak begitu miring, kalian penyangganya itu ada beberapa, harus rapet, jangan cuma satu doang. Nih akibatnya jebol kayak gini terkoleksinya. Dan ini kebetulan kandang saya sudah diplur ya, di semen. Ini langsung berantakan di sini dan baunya harum sekali, dan kebetulan ini belum dibersihin, belum disiram juga, jadi baunya sampai kemana-mana gitu. Nah, kalau mau lihat lagi nih lebih detailnya lagi, ini seperti ini teman-teman. Tuh kotor banget ya kan, ini akibat jebol. Dan untuk kawat yang tadi saya bilang nih, ini pada hancur kawatnya. Nah, ini pada hancur, ini kosong, nggak ada kawat ini. Tuh, ini kawatnya tuh, ini tuh dipegang aja langsung retak tuh, karena saking panasnya urin mungkin ya, jadi dia cepet hancur tuh, udah kayak kerupuk kawat tuh, hancur tuh, jadi panas banget. Makanya kalau bisa pakai jaring teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, tuh pada numpuk kayak gini kohenya, karena nggak ngegelundung gitu. Dan kebetulan kohenya numpuk nggak ngegelundung, tapi tapi ini apa namanya, kemiringannya kurang dan kayunya juga kurang juga. Nah, inilah pengalaman saya di kandang Justin Farm terkoleksi yang jebol ya. Tapi hal ini tidak membuat saya menyerah,
tetap ini akan saya perbaiki lagi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani. Jadi pengalaman ini jadikan sebagai guru. Tetapi buat teman-teman yang belum terjadi seperti saya, itu alangkah baiknya tadi yang udah saya bilang, saran saya seperti itu aja sih. Kemiringannya kalau bisa dipastiin lagi, lebih miring lagi, dan kasoknya lebih dirapatkan lagi untuk jaga-jaga. Oke, mungkin sedikit ilmu ya, bukan ilmu sih, ya ilmu juga sih, tapi sedikit banget ilmunya. Cuman ini pengalaman atau sharing saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, teman-teman juga kalau misalnya mau beli domba di saya, boleh. Ini bobotnya 36 kilo ya, domba tanduk tuh, gede banget, gemuk. Dia udah mau makan konsentrat. Ini juga sama. Ini bobotnya tadi berapa ya? 33 kalau nggak salah. 33 kilo. Ini juga sama, 30 up semua. Nah, ini bibitan Garut kelas A, ini kelas B, terus ini juga ada nih merinoan ya, terus ada juga tadi merino yang baru dicukur bulu kepalanya aja, karena saya lihat merinonya ada tanduknya dikit, jadi saya pengen manjangin tanduknya tuh. Ini merino teman-teman, tadinya bulunya bagus di muka, lebat, tapi saya cukur karena saya naksir sama tanduknya. Mudah-mudahan berkembang tanduknya. Oke, itu aja teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Xvideo, salam Jasni Farm, salam sobat Jasni Farm. Jangan lupa ya di subscribe. Thank you.